Saya mau mulai dengan pertanyaan aja. Sejak Desember kita sudah kasih judul Start from Home. Lalu waktu kita mulai kita bilang we are one gitu. Nah ini bukan kayak judul-judul film lalu kita asal no. Tapi saya mau saudara ngerti bahwa ini arahan. Ini adalah arahan. Bahkan paling surprise, saya yang paling surprise. Kenapa? Karena ini tim kepemimpinan duduk. Katakan maksud duduk tuh artinya mereka cari wajah Tuhan. Kita mau kemana nih Tuhan? Tahu nggak saudara waktu mereka dapat sebuah judul ini. Bahkan saya satu kali pun gak pernah diajak meeting. Apakah itu salah? Enggak, bukan salah. Saya ingat sekali saya duduk di situ, hati saya hancur karena apa? Saya sendiri nggak punya ide mau bilang itu. Ini keren banget, start from home. Kita mau bangun apa sih? Kita sedang berjalan ke depan. Kita mau bangun apa sih? Kita mau bikin apa sih? Ngumpul-ngumpul gini hari Minggu gitu. Nah, agenda saya di 2018 ini memang udah kalau saya bilang susah udah banyak salah ngaturnya gitu. Sehingga saya jawab ini sampai pergi. Banyak tinggalin saudara tapi maksudnya gini. Seperti saya dikasih lihat. Emang kalau ada lu terus ama gak ada apanya? Kamu lihat ini gereja punya gua nih. Kira-kira Tuhan bilang gitu. Kamu lihat umat ini. Yang saya mau sodorin ke saudara tuh gini. Saudara sekarang ini. Kalau kita lihat dalam agenda Tuhan, pergerakan ini namanya pergerakan. Pergerakan sekarang ini yang namanya umat Tuhan tuh akan didewasakan, ya. Kalian pasti udah sering baca Paulus menulis pergerakan atau kebangkitan orang-orang kudus. Nah, di dalam kata itu atau kalimat kebangkitan orang kudus itu punya arti gini. Nanti mulai sekarang Tuhan mau saudara sudah tidak cari-cari hamba Tuhan minta berdoa. Karena kamu sendiri orang kudus. Tuhan ada di dalam kamu gitu-gitu. Nah saudara lihat itu. Nah ini kedewasaan yang dimaksud. Kalau kita bilang start from home. Di rumahlah kamu didewasakan. Di rumahlah tempat kamu diterima. Di rumah tempat kamu bikin salah dan kamu kembali lagi jadi hebat lagi. Jadi semua itu. Itu penting. Nah jadi gereja harus ini ke depan untuk tuaian besar yang kita udah dengar lama banget. Ini bukan hal baru. Kita dengar apa sih tuaian besar. Lalu bagaimana terjadinya? Itu gak mungkin terjadi kalau cuma ada satu hamba Tuhan katanya diurapi karunianya hebat. Gitu saudara suka yang kayak gitu? Nah siklus ini akan ada terus. Kamu mungkin pergi ke KKR, kamu bertobat. Nah, jangan diam di situ. Jangan berhenti di situ. Ayo masuk lagi untuk bertumbuh lebih dalam lagi. Oh, kamu pergi ada namanya kesembuhan ilahi, karunia Tuhan dinyatakan di situ. Orang-orang dijamah, sembuh dari penyakit. Jangan berhenti setelah sembuh. Setelah mujizat, jangan berhenti. Ayo bertumbuh supaya nanti kamu sendiri yang bawa mujizat itu. Kamu sendiri yang bikin orang lain bertobat. Ini loh kegerakan orang kudus. Gitu. Saya sudah tahun 80-an saya sudah baca istilah generasi tanpa wajah. Waktu itu kedengaran kayak apa yang jauh dari jangkauan mana apa maksudnya. Generasi tanpa wajah berarti sudah tidak ada lagi superstar di panggung. Yang ngomong yang begini-begini seakan-akan Tuhan cuma pakai dia, yang lain gak dipakai. Nah, saya mulai coba duduk merenungkan apa yang merubah kita sejak waktu mulai kerusuhan, puncaknya yang gereja terbakar. Kita berubahnya tuh sampai akhirnya cuma satu tema, udah kita worship aja. Ini akan melanda bangsa ini. Worship gini. Pujian penyembahan tuh gini. Karena esensinya atau alasannya pujian penyembahan itu hubungan. Berarti
Dengan pujian penyembahan, kamu masuk dalam hubungan yang lebih, yang dalam. Itu pendewasaan. Sampai kamu ngerti bahwa Christ in me, the hope of glory. Tuhan tuh di dalam saya. Saya nggak perlu cari-cari orang, saya nggak perlu minta didoakan, saya nggak kejar-kejar nubuatan. Karena Tuhan di dalam saya, Tuhan bisa bicara untuk saya punya hidup, saya punya bisnis, saya punya kerjaan, saya punya rumah tangga, Tuhan bisa bicara semuanya. Orang nggak antri-antri, tolong hamba Tuhan begini. Nah, lalu kalau kamu hamba siapa kalau kamu bukan hamba Tuhan? Nah ini, saya pengen kita kesini. Sampai sekarang nih kalau saya jalanin jadwal saya sedang nonton sampai gereja yang di gang loh. Riz ke sana mobil nggak bisa masuk, gerejanya di gang banget, gitu. Tapi dari mereka punya retreat sampai itu mereka cuma bilang tolong bukakan pujian penyembahan Pak. Bukakan penyembahan. Saya ke sini, saya ke Lampung, saya pergi ke Kalimantan. Semua undang saya, nggak ada tema lain. Mereka nggak suruh saya ngajar leadership, nggak minta saya kasih. Nah, cuma Pak bukain penyembahan. Terakhir kemarin di Jakarta, JKI, gereja Injili gitu. Nah, semua tolong bukakan penyembahan. Nah, saya seperti nonton, ini seperti disiapkan. Pemulihan Pondok Daud adalah pemulihan orang-orang yang semakin dewasa. Makanya kamu bisa muji dan nyembah. Nah, di pemulihan inilah Tuhan nyatakan semuanya. Tidak lagi lewat satu orang, tidak. Nah, kami sudah mulai bahwa gak mau bikin orang bergantung dengan kita. Sebab saudara juga punya kuasa. Janji itu menyertai orang percaya, bukan menyertai pendeta. Yang penting lu orang. Nah, kalau lu percaya, janji-janji menyertai kamu. Nah, ini ya. Saya kembali ke tema ini. Start from home. Waktu bilang itu, terus saya pulang lihat anak saya di Jakarta. Dia tanya, oke, menurut Papa sekarang start from home buat kita di rumah ini apa? Kita lagi breakfast sama-sama. Saya nggak mau so tahu, saya nggak mau kasih kata-kata bagus. Saya malah bilang, Papa nggak ada kata J, speechless. Dia diem aja. Oke, Papa kan udah bilang di jemaat udah dengar. Sekarang buat kita keluarga Manusama, apa start from home? Saya diam. Berapa hari kemudian saya mau pergi pelayanan, dia antar saya ke airport. Baru saya jawab, sekarang Papa punya kata-kata itu. Apa Pak? Saya bilang never give up. Buat kita. Kita jangan menyerah untuk apapun. Kalau kamu menyerah, kamu sedang bilang, Tuhan yang saya percayai, Tuhan yang saya sembah, ternyata dia kalah. Dia gak berdaya dengan semua masalah hidup saya. Kamu sedang bilang itu. Wah, never give up. Oke. Dari rumah ini, saudara bosan dengar judul ini? Itu lagi kok masih gitu-gitu ya, apa sih? Oke, saudara pikir ini judul kayak judul-judul di kelas, di kampus yang kita kasih tema. Oh bulan ini kita mau belajar ini gitu, saudara pikir gitu? Saudara ini tentang ekonomi, tentang politik, tentang apa saudara pikir? Ini arahan saudara. Kita gak main asal kasih pindah aja begitu judul. Seperti film-film silat gitu mungkin ya, yang judulnya keren-keren gitu. No. Gitu. Semua dimulai dari rumah. Bahkan Tuhan pakai kata itu. Di rumah Bapakku, kata rumah lagi, banyak tempat tinggal. Aku pergi dan menyediakannya bagimu. Keren gak tuh? Tuhan sendiri bilang. Jadi kata rumah itu semua di situ. Rumah itu bicara ada cinta, ada kesatuan, ada semua. Nah, ini perlu terus dibangun sampai benar-benar Kristus nyata di dalam kamu. Nah, saya mau kasih satu kata dari Start From ini namanya membangun budaya. Kingdom culture.
Culture dari kata cult. Cult itu apa? Sembahan. Walaupun itu konotasinya ke sihir, ke pemujaan gitu. Tapi cult itu sembahan. Jadi kalau kita membangun penyembahan gaya hidup kita, itu akan menjadi budaya. Itu budaya kerajaan Allah. Sebelum saya mulai, apa yang mau saya bilang? Kamu lihat dua hal dari penyembahan. Dua hal dari penyembahan. Luar biasa. Hasil dari penyembahan. Hasil dari penyembahan adalah keserupaan. Kamu akan menjadi seperti yang kamu sembah. Bukankah itu pendewasaan penuh? You become like Jesus. Kamu lihat. Jadi bukan tentang nyanyi-nyanyi, bukan. Tapi kamu mesti tahu. Waktu kamu nyanyi, bayangin. Semua badan kamu bergetar. Sendi-sendi kamu bereaksi terhadap apa yang kamu bilang. Bukan cuma suara. Emosi kamu semua. Kamu sedang bilang apa tadi? Selama 30 menit lebih tadi. Kamu bilang apa? Kita sedang mengakui semua sifat-sifat Tuhan. Nggak main-main itu. Itu penyembahan. Kamu akan menjadi seperti yang kamu sembah. Coba lu sembah duit. Kayak duit lu lama-lama. Yang kedua, ini penting. Reward dari penyembahan. Itu Tuhan langsung. Nah, jadi saya mungkin saudara nggak ada dalam imajinasi ini ya, nggak apa-apa. Tapi saya tahu bahwa di kota ini ada satu komunitas yang sedang siap untuk satu pergerakan. Apa sih prophetic church? Apa sih prophetic people? Bukan ada orang berdiri lalu bilang that says the Lord. Bukan. Prophetic church artinya gini, waktu Tuhan mau bergerak, ada gereja yang siap untuk bergerak sama-sama dengan dia. Prophetic people artinya waktu Tuhan mau bergerak, ada orang-orang yang siap menyambutnya dan bergerak bersama-sama dengan dia. Nah, salah satu budaya yang mau saya coba bagikan buat saudara, yang perlu kita kenal di sini. Di sini Tuhan sedang cerita. Yesus itu storyteller, dia pencerita. Nah, ada satu perumpamaan dalam kitab Lukas. Jadi artinya ini nggak terjadi di dunia. Jadi Yesus bilang ada satu perumpamaan. Nah, Yesus mau cerita buat orang-orang Israel. Dia mau kenalkan siapa bapaknya. Sebelum Yesus datang, orang Israel sudah hidup dengan segala aturan yang banyak, hukum-hukum yang banyak. Hari ini di zaman akhir ini agama hidup dengan juga aturan-aturan. Agama penuh dengan segala aturan. Apakah Yesus bawa agama? No. Yesus bawa kehidupan. Yesus tawarkan kehidupan. Dia nggak tawarin agama buat saudara. Nah, jadi Yesus datang di Israel cuma mau bilang begini, bagus yang kamu sudah buat. Kamu buat semua hukum Musa, bahkan masih kurang kamu tambah sendiri. Sekarang saya mau kenalkan hukum-hukum yang kamu pelajari. Kamu panggil Bapa saya Adonai, Elohim, Jehovah, Yahweh. Kamu panggil semua seperti itu. Saya mau bilang ini dia. Dia seperti ini sifatnya. Orang kusta kamu usir, pelacur kamu rajam, semuanya. Tapi saya mau kenalkan yang benar. Ini papa saya seperti ini. Nah, karena orang Israel belum pernah begitu, dia harus pakai perumpamaan. Artinya belum pernah lihat Bapa. Belum tahu secara lengkap kayak apa sih Bapa yang mereka puja-puja itu. Lalu Yesus buat cerita ini. Kita tahu dari sekolah minggu. Anak yang hilang. Oke. Anak hilang. Kalau kita bisa bilang kurang ajar ini anak. Bapaknya belum mati udah minta bagiannya. Udah minta jatahnya. Nah, Yesus sedang bilang itu kalian. Kita seperti itu. Anaknya bilang gini, aku minta bagianku. Oh, ya udah. Padahal saya belum mati loh. Ini ambil. Kalian tahu? Terus dia pergi. Dia foya-foya, dia bilang dia pergi dengan pelacur, dia pergi semua foya. Sampai habis, sampai miskin, sampai mau makan makanan babi. Sebenarnya Tuhan sedang bilang, itu kita kayak gitu.
Kalau bapak di dunia kamu minta gitu, kurang ajar loh. Papa belum mati udah minta-minta. Nah, pergi sana, cari sendiri. Nah, kan gitu. Begitu. Kamu lihat dia sedang kasih kenal, ini loh bapak saya. Pergi. Lalu anaknya mau pulang. Sudah miskin, melarat, hidup lagi. Sudah nyesal dia mau pulang. Lihat Lukas 15 ayat 21. Inilah mindsetnya. Inilah pemahaman anak itu. Bayangin. Kamu lihat. Ini mewakili kita. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Itu bagus. Itu keren. Ini kesadaran. Ini keren. Ini gak salah. Tapi dia bilang gini, aku ndak layak disebut anakmu Bapa. Ini bisa basa-basi. Ini bisa sama sekali kamu ndak kenal. Ini yang dibilang cacat logika. Kita semua gitu. Buat kita ini masuk akal. Hari ini masih datang intimidasi seperti ini buat setiap saudara. Kamu gak layak. Kamu nyanyi-nyanyi, kamu ke gereja, kamu gak layak. Lihat tuh, kemarin kamu bikin apa? Lihat tuh, kamu bikin apa lagi yang minggu lalu? Coba lihat, kamu gak layak, udahlah. Jangan fanatik lah. Bentuknya lain, tapi isinya kayak gitu. Aku gak layak. Anak ini kembali bukan mau bangun hubungan keluarga, mau bangun hubungan kerja. Sudahlah, aku kerja deh sama kamu. Gue jadi budak deh, gue jadi pegawai. Kamu lihat? Itu dia. Terus bapaknya bilang apa? Emang? Kenapa pulang? Tinggal aja di sana. Pendeta yang ngomong gitu. Tuhan dah. Ketua sinode, yang gitu-gitu. Yang jubahnya yang mengerikan, yang gitu, yang ngomongnya kayak gitu. Kamu lihat? Kamu lihat? Keren. Ayat 22. Ini kan Yesus yang cerita. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Keren banget. Lekaslah. Artinya jangan tunggu lama-lama. Lekaslah, bersegera. Bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya. Dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun itu. Sembelilah dia. Marilah kita makan dan bersukaria. Ini cerita. Nggak terjadi. Ini perumpamaan. Tapi Yesus sedang bilang, seperti ini Allah yang sebenarnya kamu layani. Saya anaknya. Saya diutus ke bumi untuk bilang ini. Untuk memperkenalkan kepada kamu, hai Israel. Atmosfer sorga, kalau saya pakai satu kalimat saya pilih, namanya joy. Tiada air mata. Tiada penderitaan. Tiada semuanya di sana. Ini dia. Kalau kita ngerti ini, mestinya kita menari semua tadi di dalam ruangan ini. Karena bukan tentang takut malu dia, bukan lagi itu. Tapi karena di dalam kita ada gejolak yang bilang benar Tuhan. Cuma bisa itu. Apa masalahmu? Sebesar apa masalahmu? Pesannya, jangan keluar dari rumah Bapa. Anak ini pindah dari rumah Bapa ke rumah yang asing. Rumah yang jauh dari anugerah. Rumah yang tidak kenal kata anugerah. Rumah yang cuma ada nasib di situ. Salah lu sendiri, kenapa lu males? Salah lu sendiri, kenapa gak bisa kerja? Salah lu sendiri, kenapa lu bego? Cuman itu yang kita terima. Makan tuh ampas babi. Kenapa kamu buat salah? Cuman ada penghakiman. Sebesar apa masalahmu? Jangan keluar dari rumah Bapa. Start from home, artinya di rumah tempat kamu diterima kembali. Lihat ayat 24. Sebab anak itu telah mati. Ini alasan si Bapa bikin pesta. Ini alasan si Bapa bikin semuanya. Sebab anak itu telah mati dan menjadi hidup kembali.
Semua orang salah, kamu marah-marahin, udah mati dia sebenarnya. Kalau dengan marah dia bisa jadi baik, marah aja terus. Saya naik taksi, supirnya bersungut, aduh Pak, parah sekarang gini-gini. Terus saya bilang, Pak, kalau Bapak ngomel terus tambah rezekinya enggak? Dia diem. Kalau Bapak ngomel jangan jadi supir taksi, jadi kepala gudang kayak jadi direktur. Nah, nanti naik taksi lain tanya gimana Pak hidup? Lumayan Pak, insya Allah rezeki bagus ya, masih bisa bawa pulang pisang goreng buat anak. Ini keren banget nih. Yang itu aduh payah Pak, loh kan ayah mau jadi apa dong? Lu cuma bisa nyupir? Coba lihat itu. Ya kan kamu lihat. Apa masalahmu? Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Wow. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah ini cirinya. Ini ciri hidup dengan Bapa. Jubah yang terbaik itu adalah masa depan yang terbaik. Kenakan itu. Waktu kamu kembali ke rumah Bapa, kamu punya masa depan. Kasih jubah yang terbaik. Cincin adalah kasih Bapa yang kekal, yang dimeteraikan buat kamu. Dia taruh itu. Pakai ini nak. Luar biasa. Apalagi saudaraku. Kasih cincin. Bapak sedang mau bilang, putra tidak pernah bisa jadi budak. Kamu boleh bikin salah. Lu kembali ke Bapamu di sorga. Kamu tidak pernah jadi budak. Ini harus jadi dasar kepercayaanmu. Coba dengar baik. Kita suka ngomong gini. Saya nggak percaya orang Pak. Iya saya juga. Saya nggak percaya Pak. Pendeta juga nggak. Oh bagus. Gereja juga tukang bohong. Iya benar-benar. Jadi lu percaya siapa? Cuman Tuhan satu-satunya. Bagus. Keren dong. Cuman dia saya serahkan hidup saya. Keren. Tapi dalam perjalananmu tiba-tiba kamu berpikir Tuhan cacat. Cacatnya gini, dia nggak jawab doa saya, berarti dia cacat. Nah bayangin tadi lu udah bilang orang lu nggak percaya, pendeta lu nggak percaya, semua lu nggak percaya. Cuman Tuhan, ternyata Tuhan ada cacatnya. Lalu mau percaya siapa lagi? Hah? Lu mau percaya siapa lagi? Itu cuma tentang kebodohan kamu yang nggak ngerti banyak, baru ngerti sedikit. Terus kamu bilang Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini. Tuhan lebih dengar dia dari saya. Padahal kan saya udah minta-minta. Saya udah puasa Pak, Tuhan masih gak jawab. Saya gak ngerti Pak Tuhan. Bagus kalau lu ngerti, jangan-jangan lu Tuhan. Coba lihat. Ini dia. Wow. Kasih sepatu. Artinya sepatu yang tua itu yang sudah bawa kamu sampai ketemu ampas babi. Sepatu yang bikin jalan yang lain. Kasih sepatu yang baru. Sepatu yang bawa kamu kepada tujuan. Sepatu yang bawa kamu, sepatu kebenaran. Kasut kebenaran. Kasih itu. Kasut kemuliaan. Keren gak? Karena kamu anak. Kamu prince and princess. Itu. Tapi intimidasi datang dan bilang kamu sudah gak layak. Kamu terlalu banyak bikin salah. Dan kamu join dengan perasaan itu, dengan pendapat itu. Wow. Ayat 25. Tapi anak yang sulung berada di ladang. Nah nanti ini khotbah pengajaran tersendiri, saya nggak mau bahas dulu anak sulung, saya mau bahas kalimat ini. Dia pulang, ketika dia pulang dan dekat rumah. Nah kemana? Rumah toh? Siap gini, yang mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Wow. Dengar, ini perumpamaan kan? Berarti bagi Yesus, bagi Bapa, bagi sorga, pesta, tari-tarian, dansa, musik itu normal. Itu normal.
Sekarang kita bilang kedagingan karena dalam konteks yang salah. Bayangin, anak sulung pulang, dia dengar ada bunyi seruling, nyanyian dan tari-tarian. Yesus sedang pasti bilang gini, agama yang kamu ngajar ribuan tahun kamu ajar. Saya lihat orang Israel mukanya tambah panjang karena takut dosa. Mesti puasa. Semua kita kan gitu. Kita nggak usah jadi Israel, kita sudah kayak gitu. Ya, budaya orang Amun itu kan cakadidi toh. Nah, mengaku saya sudahlah. Ya kan, begitu masuk gereja saya teduh. Kamu lihat? Saya teduh. Duduk, lur-lur sadiki, lur-lur begini sedih. Ambil permen pelan-pelan, takut dosa. Nah, kamu lihat, itu agama. Agama sudah bentuk kamu. Pada di luar aja mulu tarobe, saya belum mati-mati lah itu. Maksudnya kata-katanya kelihatannya kasar, tapi itu bentuk keakraban kan sebenarnya. Bentuk kita kira saya sumakti. Ya, gitu. Padahal itu mau bilang gua suka sama lu. Makanya ya kan mau bilang gitu kan. Kamu lihat, tapi begitu masuk gereja langsung kamu punya ini agama kudus mendadak. Kamu lihat Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, Yesus juga yang ngomong. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kita udah tahu ini lama. Kamu dengar penjelasannya. Sorga gak bersorak-sorai waktu handphone baru ditemukan. Sorga gak sorak-sorai ada karena ada teknologi baru. Waktu komputer ditemukan pertama kali, sorga gak sorak-sorai. Sorga gak sorak-sorai waktu manusia pertama kali menjejakkan kakinya di bulan. Sorga gak sorak-sorai dengan seluruh tesis kamu, dengan seluruh... No, sorga gak sorak-sorai ada pejabat dilantik pun tidak. Kamu yang sorak-sorai. Tuhan dan jutaan malaikat, billion of angel, bilang mereka bersorak-sorai karena ada satu jiwa pulang ke rumahnya. Lihat, Tuhan yang bilang. Satu orang kembali. Artinya gini, kamu masterpiece-nya Tuhan. Kamu mahal. Biar saya penghidung PC lah, saya mahal. Tuhan pun anak, biar saya pun jarawat saya baik-baik itu, Tuhan tetap sayang saya. Kamu bisa nggak, saya perlu kayak anak kecil buat saudara, mau ngomong begini. Untuk kamu menangkap, bukan cuma di otak, masuk sampai ke dalam. Surga bukan tempat kusam. Yesus sedang bilang gitu. Bukan tempat yang membosankan dengan orang-orang yang membosankan. Bukan tempat yang kaku, penuh penghakiman. Belum jadi hakim lagi, suruh menghakimi. Coba lihat itu. Nggak ada. Dan Yesus tidak berpikir bahwa waktu dia mendeskripsikan budaya sorga dengan istilah dansa, itu kedengarannya aneh. Sukacita adalah bisnis sorga yang serius. Serius banget. Dan ada cara yang lebih baik untuk mengekspresikan sukacita. Selain menari, selain berdansa, selain musik, nggak ada lagi. Saya anak yatim piatu di Ambon. Atang piatu papa saya meninggal, saya kecil, miskin. Tapi saya nonton orang Ambon tuh tukang bapesta. Ada sembung kepeng nih, bikin pesta, bawa utang. Saki baik pesta. Naik kelas pesta. Sadiki pesta, tukang pesta. Sebut aja itu, kita bilang, pantas, accent today, mampus tomorrow. Tapi itu mulai dari kecil. Dari gereja Rehoboth tuh sampai OSM tuh, saya ngerti yang listrik satu lagi. Beta ada di situ. Gelap. Pohon gandaria semua. Dalam gitu. Lele utang.
Tapi pesta, di sini tadi pesta, nanti ini pesta, ini pesta. Surah besar kita ikut menghakimi, memang orang Ambon tuh kayak gitu. Tapi waktu saya pelajari ini saya bilang, sebenarnya dulu itu cuman dia belok. Sebenarnya kita berpesta itu kayak bentuk dari ucapan syukur kita. Kita mau bilangnya gimana, cara kita bikin pesta. Panggil teman-teman, panggil semua datang biar kita lagi senang nih. Cuman kamu melenceng aja sedikit. Israel adalah bangsa yang penuh dengan tarian, penuh dengan upacara, selalu perayaan. Itu budayanya. Jadi, cara apa yang baik untuk mengekspresikan sukacita? Kalau mau lihat ada Tuhan nggak dengan orang itu, dengan gereja itu? Cuman ukurannya sebenarnya di situ. Penyembahan di Alkitab itu bukan liturgi. Penyembahan di Alkitab itu bukan mengisi waktu sambil tunggu khotbah. Penyembahan di Alkitab itu bicara gaya hidup yang diekspresikan. Dalam perjanjian lama kata syaka itu tertulis paling banyak lebih dari 90 kali. Yang diterjemahkan adalah tunduk, berlutut, tiarap. Satu ekspresi kasih. Buat itu bukan karena takut. Kalau kamu baik, kamu semua indah, hanya karena takut, kamu gak mengasihi Tuhan. Kamu cuma takut. Kamu gak buat ini, cuman karena takut. Itu bukan mengasihi. Nah waktu saya coba lihat ini, wow. Penyembahan adalah satu ekspresi yang karena kamu kenal dia yang kamu sembah. Kamu punya hubungan dia. Makanya waktu Bapak bilang buat pesta, potong lembu tambun. Itu bicara satu pesta di mana ekspresi penyembahan, satu ekspresi kedekatan yang tak tertandingi. Ukurannya bukan ukuran manusia yang dipakai. Kamu tidak bisa bilang kamu berlebih-lebihan deh buat Tuhan. Itu tidak cocok. Tuhan berlebih-lebihan tiap hari buat kamu. Dia gak berhenti kasih napas gara-gara lupa berdoa tadi pagi. Dia gak berhenti kasih lu napas gara-gara lu gak kasih perpuluhan, lu gak kasih semua. Kenapa? Cuma pendeta yang marah, Tuhan gak marah. Tuhan tetap kasih lu napas. Bukankah Tuhan berlebih-lebihan buat kamu? Tapi kita suka bilang itu. Jangan takut. Itu gak cocok kalau bilang buat Tuhan. Kamu bikin apa aja. Daud ngerti itu. Istrinya marah dia. Kamu menghinakan dirimu di depan para budak. Tidak malu. Daud jawab, kalau ada yang lebih malu dari ini, saya mau buat untuk Allah yang mengangkat aku menjadi raja, menggantikan ayahmu. Ini orang perjanjian lama yang hidup dengan pewahyuan perjanjian baru. Daud murid terpandai di kelas seperti ini. Padahal belum ada Yesus, belum ada Roh Kudus. Kedekatan dengan Tuhan itu adalah ukuran yang tidak bisa tertandingi. Hari ini dalam satu kalimat cuma dibilang, Christ in me, the hope of glory. Ini nenek moyangnya teologi akhir zaman cuma di satu kalimat ini. Udah gak ada yang lain. Gak ada yang bisa lain. Gak ada orang mau mati untuk kamu yang bodoh, yang hancur, yang berantakan, yang bajingan. Gak ada. Dia mau buat itu. Untuk saya. Saya coba lihat, saya temukan satu literatur. Dansa apa? Alkitab enggak tulis. Dansanya model apa? Alkitab enggak tulis jenis musik apa yang ada di Daud. Sebab kalau itu ada, maka kita mulai menyembah musik, bukan menyembah Tuhan. Waktu saya lihat nggak ada contohnya, saya juga nggak ngerti. Sampai satu kali saya menemukan jawaban itu. Kenapa nggak ada contoh musik? Artinya gini, free, bebas, ekspresikan. Kamu mau pakai musik apa? Nyanyi kayak tadi, kata-katanya begitu memukau, membawa saya dekat. Mau irama dangdut juga gue nyanyi. Itu dia. Lalu saya temukan satu dansa. Jangan kaget buat orang Ambon, nggak aneh dansa ini. Namanya waltz dance. Keren ya?
Ini onomatita putih deng siapa nih? Oke. Waltz dance. Dari bahasa Jerman yang artinya waltzen. Diterjemahkan gini, menggelinding, berputar, meluncur. Ini satu dansa yang biasa ditarikan oleh rakyat di wilayah pegunungan Austria. Saya cuma ambil ini sebagai cerita aja buat saudara. Dalam dansa ini ada 3 ciri. Ada cinta. Para pasangan tidak hanya menikmati dansa mereka, tapi juga dalam melewati waktu bersama, saling bergandeng, saling menatap mata, saling berbisik ke telinga satu dengan yang lain. Mereka berpasangan, bertautan lengan setinggi bahu. Pipi mereka sering bersentuhan, bergerak menjadi satu tempo, dalam tempo 3/4. Dalam aksen kuat pada ketukan yang pertama. Step, step, close. Step, step, close. Saudara, saya kecil-kecil, saya boro-boro ke pesta, cuma nonton saya. Saya pun apa-apa. Tapi saya perhatiin, kalau dulu orang mau dansa sekarang, saya tahu kamu nama apa lagi. Dulu tuh kalau kamu pergi pesta tuh benar-benar tuh. Kamu mau dansa, kamu mesti tunduk di depan perempuannya. Bukan manjeling-manjeling. Saya nggak ada manjeling-manjeling. Kamu tunduk. Dia berdiri. Baru. Artinya gitu. Artinya gini, nggak ada yang terpaksa. Nggak ada yang terpaksa untuk lakukan ini. Ada kedekatan, ada sukacita dalam waltz. Mereka tersapu dari lantai, membangkitkan semangat. Sampai kadang-kadang nafas tertahan untuk satu ketukan, 2 ketukan. Karena merasa, gak mau lagunya cepat-cepat habis. Ada kesatuan dalam waltz. 2 orang bergerak sebagai pasangan yang tidak hanya melangkah dengan musik, tapi satu dengan yang lain. Pada mulanya ketika Allah berfirman, Roh Kudus, Anak meresponi dengan bergerak seirama dengan setiap firman. Apa yang Bapak bilang, mereka maju bersama dalam gerakan ringan, meluncur melewati alam semesta. Kalau saudara lihat ciptaan ini, wow. Allah Bapa menciptakan satu tempat yang begitu megah, luas, mencakup tak terhitung banyaknya. Satu lintasan agung alam semesta, keindahan yang menakjubkan, begitu cemerlang. Kalau pakai bahasa sains kita udah susah jabarinya dengan jarak tahunan cahaya antara satu dengan yang lain. Tritunggal berdansa dalam kasih, dalam sukacita, dalam kesatuan, menciptakan alam semesta sebagai aula dansa mereka. Dengan galaksi-galaksi sebagai kandelar-kandelar, dengan jarak yang terbentang begitu luas antara bintang satu dengan bintang yang lain. Seakan-akan mereka menjejakkan kaki mereka di dalam ciptaan mereka sendiri. Saudara, kamu gak pernah lihat itu seperti ada tanda-tanda murka. Tuhan itu seniman agung. Kamu lihat awan gak pernah sama tiap hari. Alam menjadi simfoni buat Tuhan. Suara udara-udara, bintang, suara daun gemercik, semuanya kamu bisa lihat. Itu joy. Tuhan bikin itu karena cinta. Karena semuanya. Daud dalam tekanannya gak berubah. Dia keluar, dia lompat dari tekanan hidup, dari semua dari depresinya. Lalu dia bilang, langit menceritakan kemuliaan-Mu. Gak berubah, masalahnya tetap ada. Tapi dia gak mau join dengan masalah itu. Dia pergi ke Tuhan, dia bilang langit menceritakan kemuliaan-Mu.
Siapakah yang seperti Engkau Tuhan? Luar biasa. Kalau kamu mau lihat apakah Allah bergerak dalam kehidupan seseorang atau satu jemaat. Lihat seberapa besar kasih, seberapa besar sukacita, seberapa besar kesatuan yang ada di sana. Inilah yang mau kita bangun. Kamu tidak perlu malu. Mari ekspresi di sini. Gak ada yang suruh kamu. Jangan takut. Gak ada juga yang peduli dengan kamu. Kamu bikin itu untuk dia yang tahu waktu kamu susah. Orang cuma tinggalin kamu. Saudara kandungmu tinggalin kamu. Waktu lu kaya, saudara mendadak banyak. Mari buat Tuhan yang kasih baju, kasih cincin, kasih sepatu buat kamu. Menari buat dia. Ekspresikan itu buat dia. Allah Tritunggal. Kasih mereka kepada satu sama lain begitu besar. Sukacita mereka kepada satu sama lain begitu besar. Kesatuan mereka terhadap satu dengan lain begitu kuat untuk ditampung. Terlalu indah untuk dia simpan sendiri. Lalu dia bilang, saya mau buat sesuatu. Ini saya nggak ngerti sampai di sini. Cacat logika saya. Nanti kita di sorga baru tanya Tuhan sama-sama. Kenapa Tuhan bikin manusia? Tuhan kesepian kan? Dia lengkap. Billion of angel tiap hari dengan dia. Masih kurang ke Tuhan? Ada apa? Saya nggak ngerti. Maksudnya mungkin nggak memuaskan kalau saya jawab juga. Tapi mari kita lihat Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di titik ini, di poin ini, saudara akan lihat. Kamu lebih dari malaikat. Malaikat tidak segambar dengan dia. Malaikat cuma makhluk kudus. Kamu dan saya segambar dengan dia. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak-ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini gak dikasih ke malaikat. Ini dikasih waktu Tuhan mau buat manusia. Dari rencana awal, ini yang Tuhan mau buat. Manusia dibuat untuk ini. Wow, dia sedang bilang, mari kita buat satu pasangan yang terlihat seperti kita. Jadi Adam itu God representatif. Adam dan Hawa itu perwakilan Allah. Tuhan treat Adam seperti Tuhan waktu dia di Taman Eden. Tuhan memperlakukan dia seperti dirinya. Kamu bilang itu duren Adam. Kamu bilang itu anjing dia. Kamu yang kasih nama semuanya. Kamu lihat itu. Gak ada malaikat kasih nama apapun. Wow. Tuhan memperluas dansa ini. Tapi tidak lama. Keluarga pertama ini juga melepaskan pelukan itu. Dansanya jadi cacat. Mereka buat dansa sendiri. Dengan musik sendiri. Maka tersandung, jatuh, membawa perpecahan dalam dunia ini. Seakan-akan dansanya sudah berhenti dan berakhir dengan tragis. Tapi dengar, Tuhan yang kamu sembah tadi, dia beda banget. Waktu Adam diusir dari Eden, Tuhan di mana? Tuhan bukan manusia yang bilang, rasa. Siapa suruh melawan beta? Tuhan menangis. Kita ajar dari sekolah minggu, dibilang Tuhan hukum Adam. Jika kamu makan buah ini, kamu akan mati. Tuhan bukan hukum, Tuhan kasih tahu konsekuensi kalau kamu langgar ini. Itu kasih saudara. Adam, ini konsekuensinya. Kalau kamu makan ini. Kita terjemahin, Tuhan marah loh. Waktu Adam keluar, kamu pikir Tuhan temu. Bayangin gambar dia. Dia nangis. Terus Tuhan ngapain? Baca Alkitab makanya. Tuhan ikut keluar. Edennya dipisahin. Tuhan ikut keluar.
Artinya Tuhan yang kamu percaya, Tuhan yang kamu sembah, bukan Tuhan yang menonton duduk-duduk di sorga. Tapi dia Tuhan yang turun di arena. Dia ada dalam kehidupanmu, dalam semua kesusahan dan ketakutanmu. Allah berjanji buat mereka, nanti aku akan tebus kamu. Musik dan dansa ini akan berlangsung. Dari generasi ke generasi dia berlanjut. Gak peduli sekaku apa kamu, secanggung apa putarannya, secanggung apa langkah-langkah kamu belum sempurna, sesakit apapun kamu jatuh. Keluarga Allah terus mengembang luas. Akan ada kebangkitan orang-orang kudus. Generasi demi generasi, benih itu diteruskan kepada Set dan keluarganya, kepada Nuh dan keluarganya, kepada Abraham dan keluarganya, kepada Daud dan keluarganya, sampai akhirnya firman menjadi daging. Yesus datang ke dunia untuk cerita ini lagi buat dunia ini. Pada waktu itu untuk Israel, bahwa kamu sudah kehilangan musik dan tarian yang benar. Dia mulai dengan sekelompok orang. Dia mau bilang buat ahli Taurat, Imam Farisi, semuanya, mari ikut aku. Ada irama yang baik. Aku bawa sukacita buat kamu. Tapi mereka mengutuk, membunuh dia. Yohanes 5 ayat 17. Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun juga bekerja. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Ini dia. Pada dasarnya Yesus sedang bilang, saya cuma buat yang Bapak buat. Saya cuma ikut dansanya dia. Saya gak ngarang-ngarang sendiri. Saya gak bawa agama ke dunia ini. Yesus bilang, aku menari untuk ahli-ahli Taurat. Tapi mereka gak mau ikut iramaku. Mereka gak mau sambut tanganku. Akhirnya aku datang di pinggir danau. Ada Yakobus, Yohanes, Andreas, Nathanael. Aku ada mereka-mereka itu. Orang, kamu tahu Petrus dan Yohanes karena ada Alkitab. Siapa tahu nelayan busuk ini, siapa yang kenal mereka dulu? Mereka gak bisa bahasa Ibrani, bahasa Aram, mereka gak ngerti antropologi, mereka gak punya pengetahuan apa, cuma tahu perahu dan ikan. Yesus datang di tepi danau, ini ajakannya, ikut aku. Mari, berdansa dengan aku. Wow, saudaraku. Ikut iramaku. Melihat orang banyak tertekan, Yesus kasihan dengan mereka. Lalu dia bilang Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Yesus sedang lihat dunia seperti ini. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Lihat. Ini cirinya. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sambil terjemahan yang lebih bebas, Tuhan sedang bilang, berdiri di depan ahli Taurat, semua orang Yahudi, kalian capek, kalian lelah. Kalian berbeban berat karena agamamu, karena semua ajaran ini, mari datang kepadaku. Aku akan pulihkan hidupmu. Aku akan menunjukkan kelegaan yang sesungguhnya. Ayo berjalan denganku, bekerja bersamaku. Lihat bagaimana aku melakukannya. Belajar tentang ritme anugerah yang alami. Mari, aku akan meletakkan apapun yang berat atau tidak sesuai untukmu, aku gak akan buat itu. Ayo bersama-sama dengan aku, belajar. Sebab kuk yang kupasang itu ringan. Keren saudara. Terakhir, Yohanes 4. Kita tahu cerita ini.
Tuhan menempuh perjalanan jauh, membagi sesuatu yang indah sekali buat pelacur. Tuhan selalu datang kepada orang yang tidak punya harapan sama sekali. Itu kabar baik sebenarnya. Seberapa berat sih masalahmu? Coba lihat. Yesus datang. Dia bilang gini, kasih aku minum. Itu cuma pendekatan untuk ngobrol. Dia datang di sumur. Apa sumur? Dia datang di tempat kebutuhanmu. Kamu datang sedang ambil air. Kamu sedang cari kebutuhan hidupmu kan? Nah, Tuhan datang di situ. Itu Tuhan kita. Lihat perempuan ini bilang gini. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini apa saudara? Ini isu rasis, kesukuan, ini kebencian. Inilah hidup. Kamu hidup di dunia yang jatuh. Kita sedang hidup di dunia yang sakit. Nah, waktu kamu sakit, jangan bilang Tuhan hukum. Dunia ini dunia yang sakit. Waktu kamu sedang menderita, jangan bilang ini karena dihukum Tuhan. Enggak, kita sedang hidup di dunia yang sakit. Yang hebat buat kita dengan orang dunia adalah kamu gak takut menghadapinya. Bahkan maut sekalipun. Itu yang buat kamu berbeda. Aduh serangan banyak, anak saya sakit. Enggak, lu ke dokter aja. Gak usah pakai doa-doa, gak usah. Dunia ini dunia yang sakit. Yang hebatnya apa? Kamu tahu siapa yang ada di dalam kamu. Ini penting. Jadi seakan-akan begitu percaya Yesus gak ada lagi masalah. Nah itu yang gue takut tuh lihat lo kayak gitu. Seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Penting ini. Perlu dewasa. Cuman pergi KKR gak bisa. Jika engkau tahu karunia Allah. Dan siapa dia yang berkata kepadamu berilah aku minum. Niscaya engkau telah minta kepadanya. Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Wih. Ini yang bilang perlu diwahyukan. Apokalips satu yang dibuka. Saudaraku, kamu boleh ngerti segala ilmu yang lain, manajemen, apa aja. Tapi tentang yang satu ini, kalau enggak ada intervensi Roh Kudus, sorry lu enggak ngerti. Sorry lu enggak ngerti. Wow, lihat ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Sikap kita menunjukkan superioritas agama. Kita dibesarkan, itu sudah jadi belief system kita. Kerangka berpikir kita seperti itu. Kita anggap Yesus memang mulia, ajarannya mulia. Tapi dia tidak menangani realitas. Dia nggak tahu saya seperti ini. Mari tim worship, kalian naik. Dengan kata lain, apa yang Yesus katakan sebenarnya tidak bisa dilakukan. Mari saya bikin dia lebih bebas. Mudah untuk kamu bilang percaya kepada Tuhan. Menyanyi bahwa kamu percaya kepada Tuhan. Tapi kamu bilang gini, orang harus hidup. Dan Yesus gak punya timba. Kamu sedang bilang, kamu lebih percaya dirimu dari percaya Yesus. Kamu percaya kemampuan kamu percaya keterbatasan kamu tahu semuanya. Kamu bisa bilang, kalau gak bisa apa-apa lagi, beta masih bisa ojek. Kamu masih bisa bilang gitu. Saya masih bisa buka warung. Kalau saya udah gak bisa ngajar lagi di kampus, sudahlah, duduk jual pulsa. Setengah kamu yang paling rendah, kamu tahu kamu bisa bikin apa. Saya masih bisa nyanyi. Saya masih bisa buat ini. Saya masih bisa jadi supir buat orang, masih bisa. Tapi waktu bilang percaya Yesus, kamu bilang kamu gak punya timba Tuhan. Kamu sedang bilang Tuhan kamu gak kenal direktur bank ini. Kamu gak kenal sistem usaha di sini. Kamu gak kenal sistem semua dalam pekerjaan ini, birokrasinya. Kamu gak tahu Tuhan.
Kamu andalkan kekuatan kamu. Lu pikir lu jago politik, lu jago. Mau bilang andalin Tuhan. Kamu sedang bilang kamu gak punya timba Tuhan. Sumur ini amat dalam. Kamu bilang Tuhan, sudah lihat gak? Kamu lihat sumur hidupmu. Sumur kepahitan, sumur kegagalan, sumur ketidakmampuan begitu dalam. Air itu kebutuhan. Timba itu fasilitas untuk ambil air itu. Tapi waktu kamu diperhadapkan antara masalah dan Tuhan, kamu sedang bilang, kamu gak punya fasilitas untuk nolong saya. Dia lupa. Tuhan gak perlu air dari sumur. Tuhan kasih air dari atas. Tuhan gak perlu timba. Dia yang curahkan air dari atas. Makanya kita terus beragama. Lapisan itu mesti keluar. Kalau kamu mau lihat bagaimana kuasa Tuhan bukan cuma di saya. Bukan cuma di pendeta. Semua ada di kamu. Buka itu agama. Telanjai, buang dia. Dia gak bisa tolong kamu. Selamanya kamu cuma dapat sumur Yakub, artinya tidak pernah puas. Kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Kalau kamu terima yang dari Tuhan, kamu tidak kembali karena sungainya di sini memancar keluar. Saya makamkan orang kaya, pimpin kematiannya semuanya. Saya sampai bingung. Terlalu banyak orang mengandalkan uang. Nggak salah, cuman dia pikir itu penting. Sampai satu waktu di mana uangmu berhenti bicara. Lu mau naik Lamborghini, lu mau naik mobil paling mewah, mati tetap naik ambulans. Mari, buang lapisan agama itu. Menari dengan dia. Bersukacita dengan dia. Kamu akan dapat baju masa depan. Kamu ada cincin kekekalan. Cinta yang tidak benar. Sepatu. Mari. Responi. Silakan kau.